Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Wa qala al-Imam Syafi'i, man lam yasunhu ilmuhu lam yanfa'hu. Ikhwan sekalian kelas 10 PK, ikhwan dan akhwat, pada kesempatan kali ini kita akan langsung membahas tentang hadis sahih li ghairihi ya. Nah, setelah antum dan antuna memahami hadis sahih dan hadis hasan li dzatihi semuanya, maka kita akan membahas tentang hadis sahih li ghairihi. Kita akan bacakan di sini definisinya, terus tingkatannya, kemudian contohnya. Ta'rifuhu, definisinya, huwa al-hasanu li dzatihi idza ruwiya min tariqin akhara mithluhu au aqwa minhu. Itu hadis hasan li dzatihi. Jadi hadis sahih li ghairihi itu pada hakikatnya dia adalah hadis hasan li dzatihi. Ya. Kemudian hadis hasan li dzatihi sebagaimana antuna ketahui itu adalah definisinya mata salasana duhu binaqlil adli khafifid dhabti min ghairi syududin wala illah. Itu hadis yang bersambung sanadnya, ringan hafalannya ya, dan perawinya adil, tanpa ada syad dan tanpa ada illah. Ya. Definisi ini sudah kita jelaskan sebagiannya di definisi hadis sahih. Nah, maka hadis hasan li dzatihi dia bisa naik derajatnya menjadi hadis sahih apabila apa? Idza ruwiya min tariqin akhara mithluhu. Apabila diriwayatkan atau ada sanad penguat dari jalur periwayatan yang lain. Tapi dengan syarat jalur periwayatan yang lain itu derajatnya semisal dengan hadis sahih itu sendiri. Au aqwa minhu ya, atau lebih kuat darinya. Nah, maka ya semisal di sini apakah jalur penguatnya itu adalah hadis hasan atau bisa jadi jalur penguatnya adalah hadis sahih. Maka di sini ya tidak termasuk ke dalam hadis sahih li ghairihi apabila ada hadis hasan li dzatihi terus ada hadis yang lain, jalur sanad yang lain yang menjadi penguat, namun sanad yang penguatnya itu adalah hadis dhaif. Maka hadis hasan li dzatihi ini tidak bisa naik derajatnya menjadi hadis sahih li ghairihi. Makanya kenapa bisa naik derajatnya menjadi hadis sahih li ghairihi? Makanya disebutkan ya karena ada penguat dari jalur sanad yang lainnya atau ada hadis yang lain yang menguatkannya. Ya, dengan syarat apa tadi disebutkan? Kekuatannya sama, semisal atau lebih kuat daripada hadis hasan li dzatihi itu sendiri. Wa summiya sahihan li ghairihi. Nah, kenapa hadis itu disebut hadis sahih li ghairihi? Ada kata li ghairihinya, tidak disebut dengan hadis sahih saja atau tidak disebut dengan hadis sahih li dzatihi. Kenapa? Karena li anna sihhata lam ta'ti min dzatis sanad. Karena kesahihan hadis tersebut bukan berasal dari sanadnya sendiri. Ya. Wa innama ja'at min indimami ghairihi lahu. Tetapi ya kesahihan hadis tersebut itu berasal dari sanad penguat yang menguatkan hadis hasan li dzatihi itu sendiri. Makanya disebutkan sahih li ghairihi. Hadis itu sahih karena ada yang lainnya. Nah, itu bisa dipahami insyaallah ya. Yang kedua, martabatuhu, tingkatannya. Wa a'la martabatin minal hasani li dzatihi wa duna sahih li dzatihi. Maka apabila ditanya tentang tingkatan hadis sahih li ghairihi, maka dia derajatnya berada di atas hadis hasan li dzatihi. Ya, hadis hasan li dzatihi. Maka hadis hasan li dzatihi yang tidak ada penguatnya hadis yang lain, berasal dari hadis yang lain atau sanad yang lain, itu
derajatnya di bawah hadis sahih li ghairihi. Walaupun hadis sahih li ghairihi pada hakikatnya adalah hadis hasan li dzatihi, tapi karena ada penguat dari hadis yang lain atau dari sanad yang lain, maka derajatnya menjadi naik jadi hadis sahih li ghairihi dan lebih kuat kekuatannya daripada hadis hasan li dzatihi. Kemudian walaupun seperti itu, maka hadis sahih li ghairihi itu derajatnya waduna sahih li dzatihi, itu di bawah derajat hadis sahih lidzatihi, karena hadis sahih lidzatihi kesahihannya memang berasal dari sanadnya sendiri, sedangkan hadis sahih li ghairihi kesahihannya bukan berasal dari sanadnya sendiri tapi berasal dari penguat atau hadis yang menguatkannya atau sanad yang menguatkannya. Misalnya contohnya adalah apa? Hadis Muhammad bin Amrin, hadis Muhammad bin Amr an Abi Salamah dari Abu Salamah an Abi Hurairah dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati, ya, kalaulah ya, aku tidak ingin memberatkan umatku, ya, la amartuhum, maka akan aku perintahkan dengan wajib. Nah, ini perintahnya maksudnya sifatnya wajib bukan sunnah. La amartuhum, maka akan aku wajibkan kepada mereka bisiwaki, dengan siwak, inda kulli salatin, setiap hendak melaksanakan salat. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, selanjutnya lihat di sini ya. Di sini ada perawi yang bernama Muhammad bin Amr. Nah, Muhammad bin Amr itu adalah perawi yang soduk, perawi yang jujur. Nah, jadi titik kelemahan, bukan titik kelemahan, titik hadis ini menjadi hasan lidzati. Kenapa? Karena ada Muhammad bin Amr. Beliau adalah perawi yang soduk, perawi yang jujur, yang adil dan amanah. Ya, tetapi beliau tidak termasuk ke dalam perawi-perawi yang kuat hafalannya. Nah, terus tetapi hadis ini menjadi ya hasan karena perawi Muhammad bin Amr ini tidak terlalu sempurna hafalannya. Nah, tapi ketika ada tambahan perawi-perawi yang lain atau tambahan hadis yang lain, tambahan sanad yang lain, karena status hadis ini adalah hasan lidzatihi, maka derajatnya naik menjadi hasan sahih li ghairihi. Nah, ini yang harus kita pahami sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Shalah di sini. Ya, Muhammad bin Amr bin Alqamah, sebagai yang di atas Muhammad bin Amr saja, itu masyhur minal masyhurina bisidqi wasiyana, termasuk orang-orang atau perawi-perawi yang masyhur dengan kejujuran dan amanahnya. Lakin lam yakun min ahlil itqan, tetapi tidak termasuk ke dalam perawi yang kuat hafalannya. Jadi rendah hafalannya, ringan hafalannya. Nah, tetapi karena hadis ini dikuatkan dengan hadis yang lain dan jalur periwayatan yang lain, maka hadis ini naik menjadi derajat hadis sahih li ghairihi, karena status aslinya adalah hadis hasan lidzatihi, dan ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab At-Thaharah. Tambahan hadis ini dari mana? Tambahan jalur penguatnya dari jalur periwayatan Bukhari dan Muslim dari jalur Abi Zannad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ikhwan dan akhwat, ini adalah pembahasan hadis sahih li ghairihi. Semoga antum dan antuna bisa memahami ini dengan baik ya, dan insyaallah ya berikutnya kita akan membahas tentang hadis hasan lidzatihi ya. Namun videonya dibagi menjadi 2 video supaya tidak berat dalam pengirimannya. Itu saja yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.